Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Saya Kirana Nisa kembali hadir menyapa Anda dalam Kabar Baik Kota Blitar Sepekan edisi 27 Maret 2021. Persembahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama dulur, pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2022 di Balai Kota Kusumawijitro. Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2022 di Balai Kota Kusumawijitro. Acara ini diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso MPD, usai membuka acara mengatakan Musrenbang ini dilakukan setelah sebelumnya camat, lurah, dan anggota dewan menampung berbagai usulan masyarakat tentang pembangunan daerah. Seluruh usulan nantinya akan ditampung Bapeda dan menjadi pertimbangan penyusunan RKPD 2022. Menurut Santoso, terdapat 6 prioritas pembangunan daerah tahun depan, diantaranya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemulihan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, serta lainnya. Skala prioritas kita tahun 2002 adalah pemulihan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Karena kita tahu bahwa kita sedang dihadapkan pada pandemi COVID sampai sekarang. Makanya untuk tahun 2022, jadi arah pembangunan kita adalah pemulihan ekonomi nasional, kemudian kita mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Di samping ada skala prioritas yang lain yang sudah kita tuangkan dalam visi misi pemerintahan. Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD menutup sosialisasi teknis sertifikat elektronik yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar di ruang Integrated System Center ISI Pro Rakyat Kota Blitar. Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD menutup sosialisasi teknis sertifikat elektronik atau SE yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar di ruang Integrated System Center ISC melalui virtual pada Selasa 23 Maret 2021. Dengan adanya sosialisasi ini, seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Blitar mampu mengubah proses pendistribusian surat dari masing-masing OPD tidak harus melalui kertas, melainkan melalui proses digitalisasi yang sudah disediakan oleh Diskominfo Kota Blitar. Tidak hanya itu, sosialisasi ini juga ditujukan kepada seluruh aparatur sipil negara dalam memberikan informasi maupun edukasi bahwa surat edaran berkaitan surat elektronik sudah berlaku di tingkat pemerintah pusat hingga daerah. Dalam penutupan ini, Santoso juga mengajak seluruh pegawai pemerintahan di lingkup Kota Blitar dapat menggunakan layanan virtual yang juga telah disiapkan oleh Diskominfo Kota Blitar, yakni melalui meeting room Asinaro. Masing-masing OPD harapan bisa jemput bola sehingga proses pendistribusian surat-surat ini tidak harus melalui orang per orang, melalui caraka atau kurir, tapi bisa ditempuh dengan cara memanfaatkan sertifikat surat elektronik ini. Karena apa? Bisa menghemat dari sisi waktu, tenaga, biaya, dan relatif keaslian, autentifikasi dari surat yang kita berikan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak mungkin dan kecil kemungkinan ada pemalsuan dan sebagainya. Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD menghadiri launching Electronic Traffic Law Enforcement. Bekerjasama dengan pemerintah Kota Blitar, Polres Blitar Kota akan memasang CCTV di 4 titik di Kota Blitar. Ditlantas Polda Jawa Timur meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE nasional bersama Kapolri dan Kakor Lantas secara virtual pada Selasa 23 Maret 2021. Di Kota Blitar, kegiatan itu juga diikuti Kapolres Blitar Kota, Wali Kota Blitar, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Blitar, dan beberapa kepala OPD terkait di ruang TMC Mapolres Blitar Kota. Penerapan ETLE ini bertujuan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dengan memanfaatkan teknologi
teknologi sekaligus mencegah pungutan liar atau pungli di jalan raya. Kota Blitar sudah mempersiapkan diri 1 bulan yang lalu dengan menempatkan kamera pengawas di 4 titik di Kota Blitar. Saat ini pihaknya masih menyiapkan sarana prasarana dan sistem tilang elektronik dengan target bulan depan sudah bisa dijalankan. Terobosan-terobosan yang sangat inovatif dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat yang bagus. Contoh bagaimana kita mengurus SIM tidak harus berpayah-payah, tapi melalui IT itu sudah bisa dilayani secara baik, bahkan sampai penghantaran ke tempat tinggalnya dari warga yang mengurus SIM. Demikian juga berbagai layanan-layanan yang lain, termasuk tilang elektronik gitulah. Jadi itu akan mendidik pada masyarakat untuk berbuat secara jujur. Kalau mereka melakukan pelanggaran, dia sudah nggak bisa lagi dia menolak, karena apa? Di situ sudah tercantum kapan dia melanggar, apa bentuk pelanggarannya, diantarkan ke rumah, tinggal mereka membayar denda yang dilakukan. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mengoptimalkan sosialisasi dan sinergitas dengan berbagai pihak dalam upaya memaksimalkan penanganan COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 terus melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penanganan COVID-19, tidak terkecuali upaya dalam mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu, Rabu 24 Maret 2021, Bidang Edukasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar melakukan rapat koordinasi untuk mengoptimalkan sosialisasi dan sinergitas dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Muhammad Aminur Khalis mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk mematangkan upaya bidang edukasi dalam mensosialisasikan protokol kesehatan serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19. Menurutnya, anggota bidang edukasi selama ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Terbukti upaya edukasi melalui sosialisasi di lapangan sudah gencar dilakukan di tingkat kecamatan hingga RT RW. Kami Dinas Kominfo itu sebagai koordinator, sehingga ada beberapa lembaga yang menjadi anggota, yaitu ada 18 untuk menyampaikan atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebetulnya sudah kita lakukan melalui 3 pilar yang ada di tingkat 2 maupun di tingkat bawah. Kecamatan, kelurahan sudah jalan kaitan dengan edukasi. Namun demikian, sasaran kami lebih mengarah kepada lembaga-lembaga yang ada di Kota Blitar, baik itu dari lembaga pemerintah maupun BUMN maupun lembaga-lembaga yang lainnya. Dulur Kota Blitar, sekian informasi kabar baik Kota Blitar sepekan yang dapat kami hadirkan. Nantikan informasi selanjutnya hanya di channel Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Kirana Nisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.